Halo Sobat Pengadaan, saya Anissa Ramadhani dari Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur. Seringkali kita menemui penginputan data di sirup yang kurang jelas, terutama pada bagian spesifikasi teknis dan uraian pekerjaan. Padahal, akurasi data di sini adalah kunci transparansi kita loh. Data yang akurat adalah cerminan perencanaan yang berkualitas. Jangan bingung lagi. Di video ini, saya akan membantu Anda memahami apa saja yang harus diisi dan bagaimana memilih uraian serta spesifikasi teknis yang tepat. Sebelum kita membedah teknis pengisian spektek dan uraian pekerjaan, mari kita pahami dulu esensi dari sirup. Sirup adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai sarana untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Sirup digunakan untuk mengumumkan daftar rencana pengadaan barang jasa yang akan dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. RUP wajib diumumkan setelah DIP atau DPA ditetapkan, atau paling lambat diumumkan pada 31 Maret tahun anggaran berjalan. Yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengumumkan RUP adalah pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran pada masing-masing instansi. Oke, mari kita bedah cara pengisian uraian pekerjaan dan spesifikasi teknis. Pengadaan makan minum rapat. Ayo sini, ikut sama saya. Terhitung mulai 1 Desember 2025, alamat akses utama aplikasi Sirup beralih menjadi sebagai berikut. Seringkali kita menuliskan uraian pekerjaan hanya dengan kata sesuai KAK atau menyesuaikan kebutuhan pada pengadaan makan minum rapat. Padahal, penulisan yang tidak spesifik seperti ini bisa menimbulkan multitafsir dan mengurangi transparansi informasi kepada publik. Untuk uraian pekerjaan, strukturnya harus jelas dan sistematis. Sekurang-kurangnya memuat jenis kegiatan, volume, dan harga satuan. Berikut adalah contoh penulisan uraian pekerjaan yang jelas, rinci, dan terukur kan? Publik jadi tahu makanan ini buat rapat apa, jumlahnya berapa, dan harganya masuk akal atau tidak. Nah lalu, bagaimana dengan spesifikasi teknis? Jangan cuma tulis nasi kotak. Spesifikasi teknis adalah tentang kualitas dan isi. Ini janji kita kepada penyedia tentang standar minimal yang kita inginkan. Ingat, jangan pernah tulis sesuai KAK ataupun hanya makan dan snack. Kita harus breakdown komponennya. Kalau kita pesan makan minum rapat, spesifikasi teknisnya minimalnya harus mencakup 4 hal ini. Nama barang per jasa, komponen atau isi, ukuran atau volume minimal, ketentuan tambahan jika ada. Adapun contoh penulisan spesifikasi teknis, yaitu sebagai berikut. Pada contoh makan minum rapat, dijelaskan komponen pertama, yaitu nasi putih. Tanpa menuliskan nasi putih secara jelas, penyedia bisa saja kasih nasi jagung, nasi aking, nasi kuning, ataupun nasi goreng. Kita juga bisa menambahkan detail jika perlu, misalnya nasi putih dari beras pandan wangi atau setra Ramos. Nah, sekarang komponen kedua yang nggak kalah penting. 2 jenis lauk, yaitu hewani dan nabati. Kenapa sih nggak cukup tulis pakai lauk aja? Kalau kita hanya tulis lauk, penyedia bisa saja cuma kasih 1 jenis lauk, misalnya telur saja atau tempe saja. Padahal, anggaran rapat biasanya sudah dirancang untuk memenuhi standar gizi yang lengkap. Masuk ke komponen ketiga, sayur, baik itu tumis maupun berkuah. Kenapa ini harus tertulis eksplisit? Dengan mencantumkan pilihan tumis atau berkuah di spesifikasi, kita memberikan instruksi jelas kepada penyedia bahwa hidangan harus lengkap. Ini mencegah kita menerima nasi kotak yang kering tanpa serat. Komponen keempat yaitu buah lokal. Kenapa harus spesifik mengkata lokal? Pemerintah bukan cuma soal kenyang, tapi juga soal dukungan kita terhadap petani di negeri sendiri. Komponen kelima, yaitu penulisan detail volume atau ukuran. Ini juga cara kita ngunci. Biar vendor nggak asal kasih ukuran, jadi kualitasnya benar-benar pas sama budget kantor. Komponen terakhir, yaitu tisu. Namun, apabila komponen tambahan lainnya, seperti sendok plastik yang kokoh atau label menu, silakan dimasukkan juga ke dalam spesifikasi.
Nah, itu tadi poin-poin penting mulai dari uraian pekerjaan sampai spesifikasi teknis yang sudah kita bedah bersama. Yuk, sekarang giliran Anda mempraktikannya di sirup demi pengadaan yang transparan dan akuntabel.